Mutasi gen ini merupakan proses yang menyebabkan perubahan secara mendadak dan acak yang bersifat permanen pada urutan DNA. Jadi mutasi gen ini adalah perubahan pada urutan DNA gitu ya, yang secara mendadak dan nggak bisa kembali lagi seperti semula. Nah, lalu ada jenis-jenis mutasi gen. Yang pertama ada mutasi titik atau point mutation. Jadi perubahannya itu pada satu titik. Nah, dapat berupa penghapusan ataupun penyisipan, juga dapat substitusi beberapa bahasa pada urutan DNA. Yang kedua ada mutasi insersi atau insertion mutation, yaitu penambahan satu ataupun dua dari pasangan basa nukleotida. Lalu yang ketiga ada mutasi delesi atau deletion mutation, yang artinya penghapusan urutan DNA ataupun satu basa gitu ya pada urutan DNA. Yang keempat ada mutasi duplikasi atau duplication mutation, yang artinya menduplikat dari basa yang ada gitu ya, bereplikasi sehingga menyebabkan bertambahnya gen yang sama karena adanya duplikasi. Yang terakhir, yang kelima ada mutasi inversi atau inversion mutation. Nah, mutasi inversi ini jadi penambahan DNA tapi urutannya tuh kebalik gitu. Nah, selain dari jenis-jenis mutasi gen ini, ada pun faktor yang mempengaruhi mutasi gen, yaitu ada kesalahan replikasi DNA, paparan radiasi, mutasi spontan, bahan kimia, dan interaksi dengan lingkungan. Interaksi lingkungan itu seperti kayak sinar ultraviolet dari matahari yang dapat menyebabkan mutasi pada sel kulit. Lalu dari mutasi gen ini memberikan dampak pada suatu individu, yaitu ada dampak positif, negatif, dan netral. Nah, dampak positif ini dapat meningkatkannya peluang hidup pada suatu spesies, lalu adanya tingkat resistensi terhadap penyakit, jadi lebih tahan gitu ya terhadap penyakit. Lalu memiliki sejarah adaptasi, jadi suatu individu dapat belajar adaptasi dari sejarahnya. Lalu dampak negatifnya itu pada manusia, mutasi gen ini menyebabkan berbagai sindrom seperti sindrom Turner, Klinefelter, Jacob, Patau, dan Edward. Nah, ini tuh mengenai kekurangan ataupun kelebihan dari kromosom. Lalu pada tumbuhan jadi tidak berbiji karena mutasi gen gitu ya, ataupun buah jadi tidak berbiji. Nah, hal ini tuh malah menjadi dampak positif bagi manusia, namun berdampak negatif kepada tumbuhan itu sendiri karena menyebabkan kesulitan berkembang biak secara generatif. Lalu pada hewan itu albino, yang biasa kita tahu albino itu adalah hilangnya pigmen kulit gitu ya, jadi menyebabkan suatu individu atau suatu hewan itu jadi warnanya putih, berbeda dari yang lainnya gitu. Negatifnya kenapa? Jadi lebih mencolok dari kawanannya dan menyebabkan predator mudah mendapatkan hewan tersebut. Lalu ada dampak netral, yang itu keanekaragamannya tuh bersifat keanekaragamannya itu terdiri dari keanekaragaman sifat dan genetik, dan dampaknya itu tidak memberikan kerugian ataupun keuntungan, jadi tidak terpengaruhi seleksi alam dan diturunkan oleh penurunan sifat oleh induknya. Lalu apa sih kaitannya dengan evolusi? Kaitannya yaitu mutasi gen ini dengan evolusi itu adanya variasi genetik. Jadi genetiknya itu pada suatu spesies atau suatu individu itu bervariasi. Lalu adanya perubahan fisik dan fungsional pada setiap spesiesnya. Lalu adanya tingkat adaptasi karena adanya tadi memiliki sejarah adaptasi, lalu adanya divergensi spesies. Nah, selanjutnya kita akan membahas pola evolusi. Jadi pola evolusi itu ada pola perubahan dan kekerabatan pada makhluk hidup. Jadi pola-pola ini yang menjadikan dasar kekerabatan pada makhluk hidup berhubungan dengan pada nenek moyang gitu ya. Nah, yang pertama yaitu ada evolusi divergen. Apa itu evolusi divergen? Jadi ketika satu spesies yang berbeda
berbeda dan berkembang tetapi dari satu nenek moyang yang sama, tapi menghasilkan spesies yang berbeda gitu ya, seperti dari nenek moyang mamut. Nah, berkembang, berevolusi sekarang menjadi gajah Sumatera dan lain-lain gitu. Tapi sifatnya ataupun fungsinya itu masih sama. Yang kedua yaitu ada evolusi konvergen. Jadi, dua spesies tetapi kekerabatannya jauh, namun memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Nah, seperti contohnya tuh ikan hiu dan lumba-lumba yang dia dua spesies berbeda, tapi cara hidup ataupun strukturnya itu hampir mirip. Nah, yang ketiga ada radiasi adaptif. Proses evolusi ini itu adalah, suatu garis keturunan yang mengalami diversifikasi dengan cepat dan menghasilkan berbagai bentuk baru gitu ya. Contohnya itu seperti, respon adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan yang berbeda. Radiasi adaptif ini juga terjadi pada burung finch gitu, yang berasal dari dataran Amerika contohnya ya, yang berpindah ke Kepulauan Galapagos, yang awalnya si burung finch ini adalah pemakan biji-bijian dengan paruh yang bisa makan biji-bijian, namun saat dia sudah berpindah, dia menyesuaikan paruhnya itu dengan makanan yang ada. Lalu ada, pola evolusi yang keempat, yaitu koevolusi. Nah, koevolusi ini adalah dua spesies yang sama-sama melakukan evolusi dan saling mempengaruhi satu sama lain, gitu. Jadi, dua spesies yang berbeda tapi sama-sama melakukan evolusi dan hasilnya itu saling mempengaruhi satu sama lain seperti perkembangan suatu jenis tanaman bunga tertentu yang berevolusi mengembangkan strukturnya agar dapat diserbuki oleh burung kolibri. Lalu yang terakhir ada evolusi paralel. Jadi evolusi ini terjadi ketika dua atau lebih spesies yang tidak berhubungan tapi mengembangkan sifat yang serupa gitu loh, sebagai proses terhadap tekanan evolusi yang ada. Contohnya itu seperti pada evolusi marsupial. Marsupial itu adalah mamalia berkantung yang asalnya itu dari Australia. Nah, bersamaan dengan evolusi mamalia berplasenta. Jadi, marsupial Australia ini akan terlihat seperti serigala, kucing, tikus, tupai yang merupakan mamalia berplasenta. Tapi dalam garis paralelnya itu berevolusi secara independen dengan mamalia berplasenta. Jadi pola-pola evolusi ini mempengaruhi setiap individunya dengan mempertimbangkan adanya kekerabatan pada makhluk hidup. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.